Selamat malam, Mbak. Ya, Perkenalkan, sebelumnya saya Lutfi Nurfaiza. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan saya ingin melakukan wawancara terkait pengalaman Mbak terpapar bahan kimia toksikan untuk memenuhi tugas toksikologi lingkungan industri dan penyakit akibat kerja. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia jika wawancara ini saya rekam dan saya upload di YouTube? Nama dan instansi tempat bekerja tidak akan ditulis secara jelas. iya silakan, ya Bapak. Baiklah, sebelumnya bisa diceritakan Mbak terlebih dahulu pekerjaan Mbak itu sebagai apa sehingga bisa terpapar bahan kimia jenis kalsium hidroklorid atau biasa disebut dengan kaporit. Ya, jadi saya seorang pegawai di sebuah tempat wisata, yaitu kolam renang. Jadi salah satu pekerjaan saya adalah mencampurkan pemutih pada air di kolam renang, Ya. yaitu pemutih kaporit. Oh, begitu. Kalau boleh tahu bahan kimia tersebut itu fungsinya sebagai apa ya Mbak di kolam renang? Untuk menjernihkan air di kolam renang, Mbak. Oh, baik. Bagaimana mekanismenya sehingga Mbak bisa terpapar? Maksudnya bahan kimia tersebut bisa mengenai kulit Mbak. Jadi setiap hari itu saya mencampurkan kaporit dengan air Ya. di ember terlebih dahulu, kemudian saya aduk menggunakan tangan, lalu saya campurkan ke kolam renang. Baik. Kira-kira itu seberapa sering ya Mbak terpapar bahan kimia tersebut? Kalau bersentuhan dengan bahan kimia itu setiap hari, Mbak. Baik. Dari Mbak dan instansi tempat Mbak bekerja, apakah terdapat upaya untuk mengurangi kontak langsung dengan bahan kimia tersebut? Kalau usaha dari saya sendiri belum ada, Mbak. Dari perusahaan pun juga tidak menyediakan APD untuk saya pakai ketika saya sedang bekerja. Baik. Sudah berapa lama kontak dengan bahan kimia tersebut, Mbak? Kira-kira ada sekitar 3 tahun sejak awal saya bekerja di perusahaan tersebut hingga saat ini. Baik. Apakah Mbak pernah mengalami gejala keracunan dari bahan kimia tersebut? Ya, jadi waktu itu saya pernah mengalami gatal-gatal dan iritasi kulit karena terlalu sering terpapar bahan kimia tersebut. Oh, begitu ya. Bisa diceritakan Mbak gejala keracunannya itu seperti apa? Gejalanya itu pertamanya gatal-gatal biasa, kemudian lama-lama menjadi ruam kemerah-merahan gitu, dan lama-lama bengkak dan akhirnya seperti melepuh gitu, Mbak. Oh, gitu. Lalu langkah apa yang Mbak lakukan ketika merasa ada gejala seperti itu? Waktu itu saya langsung segera pergi ke puskesmas untuk memeriksakan diri karena ada gejala itu, dan saya diberi obat oleh tenaga medisnya. Oh, baik-baik. Selama Mbak bekerja, apakah Mbak pernah mengalami keluhan lain dari bekerja seperti low back pain akibat terlalu lama berdiri atau gangguan pada paru? Kalau penyakit lain sih nggak ada, Mbak. Ya, saya hanya merasakan gatal-gatal iritasi itu. Baik. Apakah Mbak sendiri memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Kesehatan biasa, Mbak. Oh, begitu. Baik. Terima kasih Mbak, wawancaranya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan membagikan pengalaman terkait dengan paparan bahan kimia pada tubuh pekerja. Sesuai dengan MSDS bahwa bahan kimia kalsium hidroklorid atau kaporit menyebabkan iritasi ringan jika kontak berkepanjangan pada kulit, seperti gejala yang dialami oleh responden. Gejalanya yaitu gatal-gatal, lama-kelamaan akan menjadi ruam kemerahan dan bengkak. Akhirnya akan menyebabkan luka seperti luka melepuh. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu
cuci dengan air yang banyak, dan lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri. Gunakan alat pelindung diri seperti masker, kacamata, sepatu, dan sarung tangan karet selama bekerja.